Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Haja Laila Ngindana Zulfa, MPDI, selaku dosen pengampu Quran Hadis. Saya Muhammad Ali, NIM 1810601140. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Silahkan nanti bisa disimak bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian. Al-Quran Al-Karim adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi petunjuk guna menjadi pedoman hidup umat manusia. Ajaran-ajaran Al-Quran begitu luas dan dalam, sedangkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya lengkap selaras dengan tuntutan hati nurani manusia. Pada isi kandungan Al-Quran secara garis besar, yang pertama akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, sains, dan teknologi. Yang pertama ada akidah. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan. Akidah Islam adalah suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh orang Islam. Dalam Islam, akidah bukan hanya sekedar konsep dasar yang ideal yang harus diyakini dalam hati seseorang dengan penuh keimanan. Akan tetapi akidah atau kepercayaan yang diyakini orang Islam itu tidak bermakna apabila tidak dimanifestasikan dalam amal perbuatan dan tingkah laku sebagai orang yang mengaku telah beriman. Yang kedua ada ibadah dan muamalah. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdi, berbakti, dan beribadah kepadanya. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupannya memerlukan berbagai kegiatan dan hubungan atau komunikasi. Komunikasi dengan Allah disebut hablum minallah, yang tata hubungan manusia dengan Tuhannya seperti sholat, membayar zakat, dan beribadah lainnya. Hubungan manusia dengan manusia lain serta alam sekitarnya disebut hablum minannas, seperti silaturahmi, jual beli, transaksi dagang, dan kegiatan kemasyarakatan lain. Yang ketiga ada akhlak. Nabi Muhammad SAW ditugaskan Allah adalah untuk membangun akhlak mulia, meningkatkan derajat manusia dari lembah hina menjadi mulia, dari kehidupan yang gelap menjadi cemerlang. Di antara perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia orang muslim adalah berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, menghindari perbuatan jahat, dan menjauhi permusuhan di antara sesama muslim. Yang keempat ada hukum. Al-Quran merupakan sumber pokok hukum Islam guna mengatur tata kehidupan yang aman, damai, sejahtera, bahagia, adil, makmur, selamat di dunia dan akhirat. Secara garis besar, Al-Quran mengatur beberapa ketentuan tentang hukum-hukum perkawinan, perceraian, waris, perjanjian, perdata, pidana, perang, hukum antar bangsa, dan lain-lainnya. Yang kelima ada sejarah. Pada dasarnya Al-Quran adalah pedoman hidup. Di samping berisi pokok-pokok ajaran dan hukum Islam, Al-Quran juga mengandung banyak peristiwa sejarah, kisah para nabi dan umat manusia pada zaman dahulu. Fungsi dan sejarah ialah untuk menjadi pelajaran yang baik ditiru dan tidak baik ditinggalkan. Yang keenam yaitu sains dan teknologi. Untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan manusia memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ilmu pengetahuan dan teknologi saja tidak cukup memberikan jaminan bagi kesejahteraan dan keamanan manusia serta kebahagiaannya. Di Al-Quran banyak ditemukan dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan manusia. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang pertama turun pun mengisyaratkan pentingnya strategi memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara membaca dan membaca alam ciptaan Tuhan. Demikian penjelasan dari pokok-pokok isi Al-Quran.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.